Saya Febri Setiansyah, saya bekerja di Bodypack sebagai brand manager dan sebenarnya untuk apa ya? Sebenarnya saya tuh di dalam itu ngebuat untuk brandingnya Bodypack itu seperti apa, terus cara campaign Bodypack seperti apa, lalu kayak apa nih yang mau dibawa sama Bodypack gitu. Spirit Bodypack tuh mau dibawa kemana gitu sih. Bodypack tuh sebenarnya brand lama ya. Jadi Bodypack awalnya nih sebenarnya dari brand streetwear. Dan sebenarnya kalau misalkan orang tahu mungkin Bodypack tuh sebagai brand tas ya. Tas yang mungkin yang paling paling ramainya tuh kayak Bodypack itu adalah tas laptop. Nah, cuman sebenarnya Bodypack itu dari awal tuh sebenarnya brand streetwear yang dimana dia tuh dulu bukan Bodypack, namanya tuh Street Gear, Bodypack Street Gear. Dan dia berawal dari street juga, jadi kayak ada BMX, ada skaters gitu, terus ada juga semacam breakdance juga gitu. Kita tuh ya gede karena komunitas juga. Cuman pada akhirnya Bodypack tuh sadar bahwa ya kita tuh mengakomodir atau misalnya kita tuh kayak apa ya, kita ngelihat nih audiens kita tuh kan orang urban ya, dan orang urban itu selalu berevolusi, adaptasi, dan brand juga harus sama. Nah dari situ kita berevolusi tuh, jadi dimana kayak kita ngelihat ada chance atau opportunity bahwa oh Bodypack tuh kayaknya sekarang harus nyoba nih adaptif juga dengan keadaan yang sekarang. Nah waktu itu pada itu lagi rame kan, maksudnya kayak orang urban tuh kayak apa ya, terkenalnya tuh kayak kita pengen jadi orang kantoran, kita pengen jadi lawyer gitu kan, kita pengen kayak ya pokoknya jas-jas dan lain-lain gitu. Nah kita coba tes ke sana juga. Nah dari sana ya kita masuk sukses sih di sana gitu. Tapi pada akhirnya kan orang-orang itu adaptif juga kan gitu, dan kita coba meraih ke sana juga, kita coba match juga dengan audiens kita, lalu kita coba masuk ke lifestyle. Kenapa? Karena orang urban itu ya tadi adaptif dan dia juga berevolusi. Kita juga sebagai brand harus coba bisa kayak berdamping gitu loh gitu. Jadi nggak bisa kayak oh Bodypack mah pengennya seperti ini gitu. Bisa aja, cuman kita tetap harus ngeliat juga si brand itu harus bisa ngakomodir apa yang ada terjadi di urban juga, karena target audiens kita ada di urban gitu. Terus sih makanya pada akhirnya mungkin pada kemarin pandemik dan segala macam kita juga coba rubah haluan tuh. Jadi bukan haluannya tuh bukan haluan secara apa ya, secara brandnya pengen berubah, tapi kita tuh berubah karena ada keadaan tertentu gitu. Behavior si orang urbannya berubah juga, yang tadinya asalnya orang kantoran itu sebagai top gitu kan, jadi kayak orang-orang tuh pengen kerja sebagai orang kantoran, sebagai lawyer. Tapi sekarang beda, saya pengen jadi kameramen, saya pengen jadi videographer gitu, saya pengen jadi orang kreatif, dan kita pengen kerja di mana aja. Nah kita juga adaptif ke sana juga, makanya campaign sekarang juga kita tuh ngakomodir gimana caranya si orang urban itu bisa apa ya, bisa beraktivitas di dalam kota maupun di luar kota, atau misalnya di luar skena perkotaan lah, contohnya outdoor gitu sih. Ya, si Bodypack tuh sekarang lagi coba apa ya, menyuarakan tentang urban venture. Nah, si urban venture itu sendiri sebenarnya bukan tanda kutip ya, kayak orang urban yang venture atau berjelajah, tapi orang yang bereksplorasi sesungguhnya. Jadi ya tadi orang yang asalnya kantoran tuh hebat gitu ya pada masanya, tapi sekarang tuh berevolusi, eksplorasi dengan banyaknya apa ya, pekerjaan, terus banyak juga kayak apa ya, semacam apa sih, profesi. Nah kita juga coba adaptif ke sana gitu. Jadi si urban venture itu sendiri tuh kita mencoba kayak apa ya, presenting orang urban itu selalu eksplorasi, dan dia tuh nggak cuman hanya bermain di lingkungannya dia doang gitu, tapi dia tuh ada bermain di luar zonanya dia juga gitu. Nah kita coba tangkap di sana sih, makanya si urban venture itu kita coba bawa di mana orang urban itu selalu eksplorasi gitu, eksplorasi lebih, dan dia tuh selalu curious, atau misalkan kayak apa ya, ada semacam rasa penasaran yang membuat sesuatu itu jadi apa ya, hal yang baru gitu. Nah Bodypack juga coba catch up itu gitu sih. Biasanya media campaign-nya di mana aja? Kalau offline atau online?
Ya online sama offline sih. Cuman kalau kemarin karena kita pandemik ya, ya bayangnya di online juga gitu. Karena pada akhirnya kita juga apa ya, si campaign ini juga ngejawab di mana orang-orang yang biasa apa di rumah pandemik gitu ya, bosen dan lain-lain. Terus orang-orang itu mulai apa? Mulai bosen dengan adanya di rumah, terus lingkungannya dia gitu, dan pengen mencoba keluar gitu, healing gitu kayak gitu. Offline ada sih, kita ada store sebanyak 8. Terus kalau misalnya di Bandung mungkin ada di BP, terus ada juga di Toko Eger sih. Toko Eger kita ada juga body pack di sana konsinyasi kita. Terus di online tuh ada di marketplace juga, Shopee, Tokopedia, terus kayak website juga ada sih. Dan kita juga sekarang lagi coba gimana caranya si website bisa apa, ngambil audiens yang di luar negeri juga sih sekarang. Ya, kemarin sih ya balik lagi, Bodypack itu kan sebenarnya besar karena komunitas juga. Terus kita ngelihat bahwa ada misi sama visi yang sama nih sama Tera gitu, Tera itu Nita gitu. Dimana itu tuh pengen kayak apa ya? Pengen mencoba menggaungkan lagi atau misalnya menggerakkan lagi si movement tentang musikan gitu. Dan sebenarnya Bodypack juga nggak apa ya, nggak nggak bisa dipisahkan dengan art juga, musik juga, terus ranah-ranah kreatif yang lainnya gitu. Karena pada akhirnya tuh Bodypack juga apa ya, ketika si Bodypack itu ada, Bodypack itu bukan cuman kayak kita tuh pengen jualan doang tas atau misalkan kayak cuman retail doang, tapi kita juga coba gimana caranya kita bisa apa, masuk terus berimpact ke movement-movement yang ada di urban juga gitu. Nah, kita lihat yang visi yang sama dengan Terra Incognita itu, makanya kita coba masuk juga gitu. Kita saling support lah gitu. Gimana caranya si movement ini bisa bergerak juga gitu. Karena kita percaya kalau misalnya movement itu nggak bisa berdiri sendiri, kita harus bareng-bareng dan kita emang harus maju bareng-bareng juga gitu. Itu sih.